Sejarah puasa Senin Kamis. Salah satu dari macam-macam puasa sunnah yang kerap dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah salah satu puasa sunnah yang dilakukan pada hari Senin dan atau Kamis dan merupakan puasa sunnah yang disepakati oleh para ulama. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan, puasa-puasa sunnah yang disepakati para ulama antara lain puasa hari Senin dan Kamis setiap pekan berdasarkan perkataan Usama bin Zaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa puasa pada hari Senin dan Kamis. Suatu ketika beliau ditanya tentang hal itu lalu beliau bersabda, sesungguhnya amal-amal manusia dibeberkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fikih Islam wa Adilatuhu. Bagaimanakah sejarah puasa Senin Kamis? Puasa Senin Kamis adalah puasa sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hari An-Nasai dan Ibnu Majah hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap melaksanakan puasa Senin Kamis secara rutin. Karena dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selayaknya kaum muslimin melaksanakan puasa Senin Kamis secara rutin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Muslim sejarah puasa Senin Kamis sendiri dapat diketahui dari beberapa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Senin Kamis atau keutamaan puasa Senin Kamis. 1. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan dirutinkannya puasa Senin Kamis salah satunya adalah karena hari Senin merupakan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Qatadah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dengan puasa Senin Kamis. Maka beliau menjawab, hari Senin adalah hari lahirku, hari aku mulai diutus atau hari mulai diturunkannya wahyu. Muslim sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal Rabiul Awal tahun Gajah. 2. Wahyu pertama turun berdasarkan hadits di atas. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri terjadi pada hari Senin tanggal Ramadan di malam hari. Adapun ayat yang pertama kali turun menurut pendapat para ulama adalah surat Al-Alaq ayat 15. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan, awal turunnya kepada Rasulullah dimulai dengan ar-ruya as-sadikah, mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi rasa ingin untuk menyendiri. Nabi pun memilih gua Hira dan bertahanats, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal untuk bertahanats kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di gua Hira. Malaikat Jibril datang dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku, dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Bukhari dan Muslim. 3. Segala amal perbuatan diperiksa di hadapan Allah. Alasan lainnya ada